Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan,
yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan telah berikan buat kami semua, lebih khusus untuk adik-adik SMA Negeri 2 Tambun Utara yang hari ini boleh ikut mengambil bagian di dalam perayaan ibadah Paskah. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus-Mu terus boleh memimpin kami semua. Kami sudah menaikkan puji-pujian, dan biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua baik hamba yang tidak ada apa-apanya ini, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dan bagi adik-adik kami, biarlah urapan dari Tuhan juga boleh ada bagi mereka, sehingga mereka boleh mengerti apa makna perayaan Paskah pada hari ini, yaitu kebangkitan Kristus membaharui hati kami semua. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya panggilnya adik-adik ya, adik-adik semua yang hari ini luar biasa ya. Kalau saya boleh menyatakan dari awal sampai hari akhir, bukan akhir, sampai saat ini, pujian yang disampaikan sungguh memberkati buat kita semua, yang tentunya ini memberi semangat buat SMA Negeri 3 ya, SMA Negeri 3 untuk lebih giat lagi. Kalau saya nggak salah yang ngajarnya Eben ya, Eben itu kebetulan Eben menjadi pianis di gereja saya ya, di Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan. Dan yang lebih saya suka cita hari ini Ibu Guru Berta. Kalau di sana dia diem aja, tetapi di sini luar biasa ya, banyak sekali geraknya. Tapi tidak ada yang bilang oh ini nggak boleh, nggak. Itu kita punya hak karena kita hari ini merasakan sukacita, amin. Saya lihat dari anak-anak semua luar biasa ya, merasakan bahwa ibadah Paskah tahun ini cukup meriah ya. Dan biarlah bukan hanya kemeriahan yang kita lihat, tetapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini benar-benar dapat merubah kita semua untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau ya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Seperti setiap gereja sudah mengambil tema ini, dan kita sudah lihat dan kita sudah dengar, kita sudah baca ini sejak Paskah tanggal 5 April 2026 ya. Saya akan bacakan buat kita semua 2 Korintus 5 ayat 17 yang menjadi tema besar dari Paskah tahun ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Saya ulang sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya ambil tema hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Kita diminta, ini firman Tuhan yang berbicara, bukan kata pendeta, bukan kata si A, kata si B, bukan kata Ibu Berta, tetapi firman Tuhan. Berarti Tuhan yang meminta kepada kita, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti tema kita juga, bahwa kebangkitan Kristus membaharui. Membaharui siapa? Membaharui anak-anak Tuhan ya. Kalau kita lihat di sini, kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah saja, tetapi ada unsur ilahi yang bisa menyembuhkan kita semua dari segala persoalan-persoalan hidup, dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, atau luka-luka yang pernah kita atau sampai saat ini kita masih merasakannya. Sehingga ini menjadi tema buat kita. Kita harus diubah dari kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan
kekesalan atau caci maki di dalam perjalanan kehidupan adik-adik sekalian atau siapapun, mungkin ada orang tua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah ini, yang Tuhan katakan bahwa aku akan merubah menjadi manusia baru. Kebangkitan Kristus membaharui kemanusiaan kita. Tetapi membaharui kemanusiaan kita bukan kita berusaha sendiri. Kita bisa memperbaharui iman kita itu oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang menggerakkan kita semua sehingga kita mau berubah. Ciptaan baru ini adalah karya Tuhan, bukan hasil pekerjaan, atau kalau kita suka bilang kita dapat berubah oleh karena kekuatan saudara dan saya. Oleh karena kita berubah ada apa? Ada segala macam intrik-intrik atau ada segala kelengkapan yang ada kepada diri saudara dan saya. Ada kekuatan yang terdapat dari kita masing-masing sehingga kita mau berubah. Tetapi di sini Tuhan bilang perubahan itu adalah dari dalam hati kita. Tentunya bagaimana kita berubah, tadi saya katakan ada Roh Kudus yang menguatkan kita, dan kalau itu bisa berubah adalah kekuatan kemauan dari diri kita sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada orang tua, tidak. Orang tua mungkin sering kali menyatakan, ayo kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang paling pokok adalah kemauan dari kita sendiri untuk mau berubah. Mau berubah kemana? Ke arah yang lebih bagus. Karena sebenarnya di dalam hati kita sudah ada Roh Kudus yang tentunya memimpin perjalanan adik-adik sekalian sampai pada hari ini. Kalau kalian boleh ikut ibadah di sini bukan karena kekuatan, tetapi anugerah Tuhan. Karena kuasa-kuasa di dunia ini di sana lebih kuat. Mungkin ada yang bilang, oh hari ini saya lebih bagus nonton film karena ini hari Sabtu. Mungkin ada juga yang melihat, mending saya ikut nongkrong kongko-kongko dengan teman-teman saya. Kalau anak muda zaman sekarang bilang out di sana, ngopi katanya di sana. Tetapi kalian hadir di sini, walaupun memang ini SMA Negeri 3 Tambun Utara mengadakan acara, tetapi kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan kalian, tidak sampai kalian ada di tempat ini. Amin. Semua karena karya kasih Tuhan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sekalian, perubahan yang dimaksud daripada Tuhan Yesus adalah perubahan atas diri kita sendiri, dari dalam. Minta Tuhan, minta firman Tuhan yang terus ada di dalam hati kita, menuntun saudara-saudara sekalian, sehingga kita benar-benar mengikuti jalan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan kali ini luar biasa, membaharui kehidupan saudara dan saya. Kalau kita melihat dunia kali ini sudah luar biasa porak-poranda. Untuk beribadah saja kita dibatasi. Untuk beribadah aja kita bisa diserang sana sini. Masih ingat rumah doa di Tangerang kalau saya tidak salah ya. Rumah doa HKBP, rumah doa Philadelphia. Itu orang yang mau ibadah loh, bisa diporak-porandakan seperti itu. Tetapi akhirnya segelnya itu dibuka. Hari ini kita diingatkan, kita jangan menjadi orang-orang seperti itu. Mungkin dulu hidup kita seperti itu, begitu banyak dosa, begitu banyak salah, begitu banyak kesombongan, begitu banyak iri hati. Saya percaya ketika manusia di dalam hati mereka ada kesombongan, ada iri hati, ada dendam, amarah, itu yang terjadi kemarin. Tetapi saya percaya di dalam kehidupan anak-anak SMA Negeri 3 ini tidak ada yang seperti itu. Hidup penuh dengan cinta kasih. Karya terbesar yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tadi kita lihat ada fragmen di situ. Karya terbesar adalah di Golgota. Darah Yesus tercurah. Tubuhnya tercabik-cabik hanya untuk apa? Untuk mengasihi kita, memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa di surga, sehingga kita memperoleh keselamatan. Kita boleh melihat tadi yang walaupun hanya sedikit dari sana sampai di sini, tetapi saya menonton itu tadi, menitikkan air mata.
Jujur, kalau kalian memasuki dari Jumat Agung, melihat perjalanan karya penyaliban Tuhan Yesus, sebenarnya hati kecil kita berteriak. Sebegitu sakitnya, sebegitu sengsaranya Tuhan Yesus kita dibuat. Dari mulai Minggu Palma dia dielulukan masuk ke sana. Tetapi orang yang sama pada saat Jumat Agung, orang yang sama juga mengeluh-ngeluhkan dia untuk salibkan dia. Itu sudah kita dipertontonkan. Dan kalau kita melihat apa 7 kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib, orang yang berdosa masih memperoleh keselamatan. Yang sempat menjadi viral adalah Tuhan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat-saat terakhir Tuhan Yesus berteriak kepada Bapa di surga, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Tuhan Allah Bapa tidak mau menolong dia, tetapi itu yang harus diterima, dijalani oleh Yesus Kristus. Begitu pula dengan saudara dan saya. Ketika kita mengalami beban, kita mengalami masalah, duka yang kita alami, jangan pernah melihat bahwa itu terjadi Tuhan meninggalkan kita semua. No, Tuhan tetap ada. Dia izinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan adik-adik, supaya kita melihat kita tidak punya kekuatan apa-apa dengan berjalan sendiri. Kita melihat ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga kita. Seberapapun dalamnya penderitaan yang kita alami, dia ada di sana. Dia hadir untuk saudara dan saya. Sehingga kita boleh kembali melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada lagu kan, karya terbesar pengorbananmu yang selamatkanku. Sudahkah kita mengalami korban seperti itu? Baru sakit sedikit kita berteriak. Baru tidak ada orang tua kasih uang sedikit aja sudah berteriak, saya tidak cukup, ayah ibu saya tidak cukup duit segini. Sudah berteriak sana sini. Tetapi Tuhan Yesus boleh melakukan semuanya itu oleh karena kasihnya buat saudara dan saya. Sehingga hari ini kembali kita diingatkan, mari, yang Tuhan mau kita berubah adalah dari hati kita sendiri. Minta Roh Kudus yang menuntun, menopang, menguatkan kita semua untuk kita boleh menjalani kehidupan yang baru. Manusia memang terdiri dari darah daging, tetapi di alamnya yang saya katakan ada hati yang baru. Hati yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Roma 11 kalau kita baca, Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih karunia Allah bagi bangsa lain. Itu berlaku buat saudara dan saya, bahwa kasih karunia itu sebenarnya sudah Tuhan berikan buat kita semuanya. Tetapi ketika kita tidak menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita tidak menjalankan seluruh kebenaran firman Tuhan, kasih karunia jauh daripada kita. Berkat Tuhan itu akan jauh daripada kita. Tetapi hari ini kita diingatkan. Saya ingatkan kembali dan saya pesan, tidak ada kata yang terlambat untuk kita memulai hidup baru kita. Memang hidup baru itu tidak ada yang gampang. Hidup baru itu memerlukan proses. Kadang proses itu sakit ketika kita tercabik-cabik. Kadang proses itu sakit ketika kita terjatuh. Tetapi ketika kita berani melewatinya dan kita percaya Tuhan ada, mengiringi saudara, mengiringi langkah hidup kita, kita bisa melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin adik-adik SMA merasakan begitu banyak perbedaan selama pergaulan kalian di SMA Negeri 3. Bagaimana kelompok ini, bagaimana kelompok ini, bagaimana kelompok 1, 2, 3 yang mungkin tidak sesuai harapan dengan kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Bersabar dan berdoa. Karena Tuhan bilang semua itu indah pada waktunya. Amin. Tidak ada yang sia-sia. Kalian mau dapat SMA, mau selesai SMA, ada proses yang harus dijalani. Belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan bilang, menjadi memperbaharui
Kebangkitan Kristus memperbaharui kehidupan kita. Diminta apa? Kita setia, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab. Bagaimana kita mau menjadi ciptaan baru kalau kita tidak menjalankan semuanya ini? Hormati orang tuamu. Hukum yang kelima mengatakan hormati orang tuamu agar panjang umurmu. Kalau kita dari muda tidak pernah menghormati orang tua kita, potong leher saya kalau kalian berhasil. Enggak akan. Saya sudah umur sekarang ini 65 tahun. Saya belajar untuk berjalan. Karena orang Batak, saya tidak tahu berapa banyak orang Batak di sini. Dulu saya dari HKBP dari kecil di Makassar. Ya, orang tua saya sangat ketat untuk kita ikut sekolah minggu. Kemudian saya besar terus ada di dalam kebersamaan dengan orang tua yang aktif di gereja, dan saya merasakan tidak ada yang hidup kita enak kalau kita jauh dari Tuhan. Tidak akan berhasil. Saya lulusan dari SMA Negeri 8 Bukit Duri. Kemudian saya melanjutkan sekolah akuntansi, dan sampai sekarang saya masih bekerja. Jadi saya ingin sampaikan, ketika masa muda kalian, pergunakan dengan sungguh-sungguh, pergunakan sebaik mungkin. Kalian boleh belajar sungguh-sungguh, tapi jangan kesampingkan kita menjadi anak-anak rohani. Jangan pernah tinggalkan kita punya kepercayaan yang sudah Tuhan Yesus tebus 2000 tahun yang lalu. Jangan pernah tinggalkan agama kita. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain di bawah kolong bumi ini. Tidak ada. Saya ingin sampaikan, jadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dan juru mundikmu di dalam perjalanan kehidupanmu. Tidak ada kata yang terlambat. Kalau ada yang kata di sini, kehidupan lama kita, masih ada anak-anak sini SMA Negeri 3 yang masih hidup yang lama, hari ini bertobat sama Tuhan. Minta Tuhan, minta Roh Kudus ubah sesuai dengan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan baharui hati saya, Tuhan baharui hidupku, sehingga apapun yang kalian ingin, apapun yang kalian rencanakan, Tuhan hadir di sana. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang saya kasihi, di sini dikatakan yang lama telah berlalu. Yesus mengajak orang-orang muda, khususnya kita hari ini anak SMA, untuk bersuka dan menikmati masa muda kita, bukan dengan sia-sia. Kita sudah merdeka, tetapi masa muda kita isi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian masing-masing dikasih talenta. Saya melihat tadi suara yang bagus, musik yang bagus, ya, bukan hanya siapa tadi namanya saya kurang tahu, atau Eben atau siapapun yang pintar bermain musik. Semua itu talenta yang Tuhan berikan. Tetapi jadikan pakai talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi hidupmu berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang ini saya inginkan sampaikan, ada rambu-rambu yang harus kita ingat agar kita boleh hidup di dalam kebenaran, agar kita boleh hidup yang Tuhan inginkan menjadi ciptaan baru, yaitu kita benar-benar bertanggung jawab kehidupan saudara dan saya kepada Allah Bapa di surga. Kita bertanggung jawab dalam sikap, kata-kata kita, tingkah laku kita. Semuanya harus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau yang tadinya punya sombong, buang sombong, tidak ada gunanya sombong. Apa yang mau disombongi? Semua hanya titipan. Atau yang bilang saya ganteng, saya cakep, dia kan sampai angkat-angkat jalan. Buang semua itu, jadilah pribadi yang rendah hati. Orang akan melihat, orang akan tahu anak ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Hidup dengan rendah hati dan selalu mengucap syukur. Hanya itu, tidak ada yang lain. Kalau kita mau hidup menjadi manusia baru, yang pertama rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kerendahan hati. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Tidak ada yang terlewat ketika kita hidup di dalam jalan-jalan
Sehingga saya katakan kunci untuk kita menjalani hidup yang benar ialah mengingat pencipta kita, juru selamat kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Pengorbanan Tuhan Yesus loh, buat saudara dan saya. Tanpa pengorbanan, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, tidak ada hidup kita yang memperoleh keselamatan. Biarlah di sore hari ini kita pun terus mengingat kebenaran itu bagi kaum muda sekalian. Hari ini saya ingatkan bahwa mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, sehingga Ia rela mati di kayu salib, dan semuanya itu hanya untuk memberikan jalan keselamatan dan janjinya hidup yang kekal buat kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin nanti disiapkan tolong kalau ada pemain musik setelah saya berdoa. Ada lagu yang saya minta untuk kita nyanyikan bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, ya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau menginginkan untuk hidup kami sebagai kaum muda. Kami meninggalkan kehidupan lama dan masuk di dalam kehidupan baru. Dan kami percaya kami tidak berjalan sendiri, karena Tuhan Engkau terus ada menjaga, menopang dan menguatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Dan ajar kami Bapa untuk menjalani semuanya, karena kunci untuk menjalani kehidupan baru kami, yaitu kami berjalan di dalam kebenaran. Kami meneladani Engkau sebagai teladan yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ketika kami hidup mentaati firman-Mu sejak masa muda kami percaya di tahun-tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya kami memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, yang kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih kalau kami terus diingatkan untuk menjalani kehidupan yang baik dan benar dan bermakna, dan semua kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah makna dari pembaharuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pasca memanggil kami semua untuk menjadi agen-agen pembaharuan. Dan lebih dari itu, kami mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama sebagai bukti nyata hidup di dalam Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian ini. Kau
menyanyikan doa syafaat ini. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan kebangkitan-Mu, firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukannya, membawa perubahan yang memperbaharui kehidupan kami menjadi kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru siap kami jalani ada di depan kami Tuhan. Berilah kami kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang harus kami lakukan, keinginan untuk melakukan kebenaran, ketekunan untuk terus melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan beri kami kekuatan sehingga kami mampu untuk menyelesaikannya. Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang indah bagi anak-anak SMA Negeri 3 Tambun Utara. Kalau boleh merayakan ibadah Paskah, semuanya karena anugerah-Mu. Biarlah mereka boleh terus bersuka cita karena Engkau telah memberikan jalan keselamatan, memberikan janji-janji-Mu bagi kami untuk kami lakukan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sertai kami di dalam tugas pekerjaan kami sebagai anak-anak yang masih sekolah di SMA Negeri 3. Ajar kami untuk menghormati guru-guru kami, ajar kami lebih menghormati orang tua kami, dan ajar kami agar cinta kasih yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu boleh kami terus ukir, boleh terus kami rangkai di dalam perjalanan kehidupan kami, dan tidak akan putus karya kasih-Mu Tuhan. Kami akan sambung, kami akan untai semuanya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus ada di dalam jalan yang telah Engkau tuntun kami, memasuki kehidupan kami, menjadi manusia baru. Biarlah kami boleh terus bersyukur atas pengorbanan-Mu, karena kami percaya apa yang kami lakukan semuanya oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena firman-Mu. Dan lebih khusus buat kami anak-anak-Mu, boleh tetap terus berkarya di mana tempat kami bersekolah, dan kami boleh memberikan kekuatan teladan Kristus ada di dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati guru-guru, berkati kepala sekolah di mana mereka bersekolah, sehingga dimanapun anak-anak ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada buat kami, Engkau terus ada karena begitu besar kasih-Mu bagi dunia ini, sehingga Engkau memberikan anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kalau ibadah Paskah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di SMA Negeri 3 ini, sehingga ia boleh menjadi pelita, lilin-lilin walaupun kecil, tetapi boleh menjadi besar, memberikan terang dan cahaya Kristus di dalam pergaulan mereka, menjadi anak-anak yang bisa ditonton bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan anak-anak terang. Terima kasih untuk semuanya Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk semua orang tua daripada murid-murid SMA Negeri 3 ini. Biarlah kekuatan daripada Tuhan sendiri boleh ada bagi semua orang tua di tempat ini Bapak. Berikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh dengan penuh sukacita membimbing anak-anak mereka ke jalan yang benar. Ketika mereka ada masalah, Engkau memberikan jalan keluar. Apapun masalah mereka, ketika mereka mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Engkau memberikan pemulihan yang sempurna. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, yang dapat menyembuhkan apapun sakit penyakit kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya itu. Dan kembali ajarlah kami anak-anak-Mu Bapak, untuk terus berserah
hanya kepada Engkau saja, berharap penuh kepada Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang boleh dikumpulkan pada sore hari ini Bapak, boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan surga di tempat di mana sekolah mereka berada, ataupun perkumpulan daripada anak-anak Tuhan yang ada di SMA Negeri 3 ini. Kami percaya Bapak, berkat-Mu akan terus melimpah bagi anak-anak-Mu ini Bapak. Terima kasih untuk semuanya ini Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Doa yang kurang sempurna ini, kami percaya Engkau akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih setia Tuhan terus memelihara hatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.